televisi berita, dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak berjalan efektif dan efisien, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif aktivitas hukum. Artinya, benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukum sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu? Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum tersebut ada 5, yaitu 1. Hukumnya sendiri, 2. Penegak hukum, 3. Sarana dan fasilitas, 4. Masyarakat, 5. Kebudayaan. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas penegaknya kurang baik, tentu bermasalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Pemirsa BTB, dalam rangka penegak hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum tertentu di mana inklusif manusiawinya, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Pemirsa BTB, dalam konteks penegakan perda dan atau perkada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dari fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegak perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Pemirsa BTB, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sementara itu, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada, dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut di atas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu penjaga dalam penegakan suatu perda dan perkada. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tentu membuat institusi Polisi Pamong Praja tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada. Pemirsa, sesuai dengan ketentuan pasal 255 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non-justisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di mana penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan atau perkada dan tindakan administratif. Kewenangan yang cukup besar tersebut semestinya dapat dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, pada kenyataannya masih terdapat tugas dan kewenangan sebagai penegak perda dan atau perkada terkesan belum dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada. Pemirsa, sesuai dengan ketentuan pasal 255 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non-justisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di mana penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan atau perkada dan tindakan administratif.
Kewenangan yang cukup besar tersebut semestinya dapat dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, pada kenyataannya masih terdapat tugas dan kewenangan sebagai penegak perda dan atau perkada terkesan belum dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu contoh adalah penindakan masalah maraknya peredaran minuman beralkohol jenis arak yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tugas lain yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam suatu perda atau perkada. Di samping itu, dalam berhadapan dengan sekelompok masyarakat perlu dikedepankan pendekatan atau cara-cara yang lebih persuasif agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan di masyarakat. Alih-alih ingin menegakkan perda atau perkada dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja seringkali dinilai publik malah menciptakan suasana yang kurang kondusif di masyarakat. Sementara itu pemirsa, berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda dan atau perkada. Pada sisi yang lain, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi dan ruang untuk peran serta dalam penyusunan raperda dan atau raperkada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada posisi yang sulit bagaikan buah si malakama. Pada satu sisi, Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan pemerintah perda lain dan perkada yang belum sepenuhnya melibatkan di mana mereka dalam proses membentuknya. Sedangkan pada sisi yang lain harus menghadapi masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan sosialisasi terhadap perda atau perkada yang dibentuk. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah membuka keran bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau perda. Kondisi tersebut perlu kita hindari dengan cara melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Sosialisasi terhadap perda dan atau perkada secara masif, baik melalui media televisi, lokal, cetak, dan online. Memperbanyak keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penyusunan perda dan atau perkada, menambah jumlah SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian meningkatkan kualitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja secara kontinu dan mendorong terjadinya kerjasama serta koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan dalam hal penegakan perda dan atau perkada. Jadi memang pada bulan Juni ini kita sudah 2 kali melakukan penindakan terhadap 2 orang pengedar minuman beralkohol jenis arak. Itu tindakan berupa tindakan pidana ringan Pipiring. Yaitu yang pertama kita laksanakan pada tanggal 11 Juni 2020 ini. Ini terhadap seorang penjual atau pengedar dengan inisial R. Ini kemarin sudah dipiringkan pada tanggal 11 Juni 2020 dan oleh Pengadilan Negeri Taim Pandan ini telah diputus bahwa yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 3 juta rupiah, subsidiar kurungan 2 bulan penjara. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Taim Pandan pada tanggal 22 Juni tahun 2020 atas nama pengedar atau penjual berinisial E. Ini yang bersangkutan kemarin juga telah divonis oleh Pengadilan Negeri Taim Pandan dengan denda sebesar 750.000, subsidiar kurungan 2 bulan penjara. Dan kedua barang bukti daripada hasil tindak pidana ringan ini yang telah disidangkan tersebut, ini oleh Kejaksaan Negeri Taim Pandan beberapa waktu lalu ini sudah dimusnahkan. Ini dengan disaksikan oleh Kejaksaan, oleh kita juga oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Jadi yang melandasi kami dalam bergerak di lapangan, ini untuk Satuan Polisi Pamong Praja ini yang pertama adalah kami kan sebagai penegak perda. Jadi dasar kami di lapangan adalah perda. Yang pertama adalah kami ada Perda nomor 12 tahun 2008, masalah pengawasan, pengendalian dan pendistribusian minuman beralkohol. Kemudian yang kedua kita punya Perda nomor 5 tahun 2018, masalah ketertiban
2014 masalah ketertiban umum. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang dua tipiring yang telah kami laksanakan ini, dasar penindakan kami dan pengajuan kami di pengadilan adalah bukan Perda 12 tapi adalah Perda nomor 5 tahun 2014 masalah ketertiban umum. Jadi di situ memang di Perda itu dikatakan bahwa seseorang dilarang untuk menjual minuman beralkohol, untuk minuman segala macam di tempat-tempat tertentu atau tanpa izin. Ini landasan kita. Jadi yang kita pakai pada waktu tipiring itu adalah Perda nomor 5 2014. Dan juga untuk minuman beralkohol ini sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ada Perda 12 2008. Nah di Perda ini sebenarnya tugas dari Satuan Polisi Pamung Praja ini sebatas masalah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Jadi tidak satu pun ada klausul yang menyatakan bahwa kewenangan polisi Pamung Praja itu untuk menindak daripada produsen daripada minuman beralkohol. Nah untuk produsen minuman beralkohol ini sebenarnya bisa dilakukan penindakan tapi bukan berdasarkan perda, tapi berdasarkan undang-undang. Di situ ada menyangkut misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 masalah perlindungan konsumen. Ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 masalah pangan. Nah, itu jelas dikatakan bahwa segala macam bentuk pengolahan hasil pangan ini bila tidak punya izin dan tidak punya prosedur ini bisa ditindak sesuai dengan undang-undang. Nah perlu kami sampaikan bahwa kewenangan dari Satuan Polisi Pamung Praja hanya sebatas penindakan yang berkaitan dengan perda tapi tidak berkaitan dengan undang-undang. Kalau yang berkaitan dengan undang-undang ini nanti ada institusi lain yang akan menindak. Nah, Oke. Nah sebagaimana kita ketahui tadi bahwa perda ini kan memang sudah 2008 kalau masalah perizinan peredaran beralkohol. Harapan kami mungkin ke depan ini perda ini bisa direvisi, ini bisa menyentuh katakanlah untuk pengelola atau produsen daripada minuman beralkohol. Dan tentunya ini perlu dicermati oleh kawan-kawan kita, terutama nanti untuk merevisi dari perda ini. Karena jangan sampai perda yang kita revisi ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Artinya seperti yang katakan tadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 12 tadi. Sebenarnya sebagaimana telah kami sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini kepada Pak Bupati, bahwa kalau kita memberantas daripada penjualan peredaran minuman beralkohol ini hal yang tidak mungkin. Jadi harapan kami ke depan, para penjual minuman beralkohol ini menjualnya lebih bijak. Artinya dijual kepada kira-kira orang yang sudah di bawah umur, kemudian dan kepada yang konsumen ini mereka minum itu silakan mungkin minum tapi tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Nah kalau sudah mengganggu keamanan dan ketertiban umum tentunya ini nantinya ranah daripada Satuan Polisi Pamung Praja untuk menindak itu. Jadi kami sebenarnya kaitan dengan mengganggu keamanan dan ketertiban. Sepanjang ini legalitas penjualan itu tidak ada sama sekali. Ini bisa dipastikan tidak ada. Nah kalau yang industri ini kita tidak tahu ya karena kalau masalah perizinan semua segala macam itu sudah di luar daripada ranah kewenangan Pol PP. Ini bisa nanti ditanyakan di instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izinnya. Apakah misalnya industri ini sudah ada izin atau segala macam. Tapi sepanjang pengetahuan kami untuk minuman beralkohol golongan A ini ya, ini BC. Kalau akan BC ini di atas 50% ya. Ini sampai saat ini belum ada. Karena biasanya kalau dulunya izin ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kalau berdasarkan Perda 12 tahun 2008 ini kan segala jenis minuman beralkohol, bukan hanya arak atau tuak, ini tidak bisa dijual secara bebas. Ini bisa dijual pada tempat-tempat yang berizin dan itu harus minum di tempat. Itu kalau misalnya perda ini. Nah, tentunya kelemahan perda ini harus disesuaikan dengan kemajuan perkembangan daripada zaman. Kalau dulu kan mungkin sektor pariwisata kita pada tahun 2008 belum berkembang seperti saat ini. Jadi setidaknya kita harus disesuaikan dengan kemajuan perkembangan daripada sektor pariwisata di Kabupaten. Kami akan selalu berkoordinasi sebenarnya dengan leading sektor daripada pembuat perda. Karena perda ini kan dibuat oleh dinas terkait. Jadi bukan oleh Pol PP. Pol PP kan hanya pihak eksekutor.
Jadi kami akan selalu berkoordinasi, misalnya ke kawan-kawan di dinas KUKM PTK, di kawan-kawan di perizinan, juga di kawan-kawan di bagian hukum. Dan untuk selanjutnya juga untuk penindakan-penindakan yang lebih jauh, nanti mungkin untuk berskala besar, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, juga dari penyidik pegawai negeri sipil, kami akan senantiasa berkoordinasi dengan Korwas dalam hal ini kepolisian. Apakah temuan kami ini bisa kita angkat berdasarkan kewenangan yang ada pada Pol PP, juga kami akan selalu berkoordinasi intens dengan pihak pengadilan negeri dan kejaksaan. Jangan sampai nanti kami bergerak overlap, melebihi kewenangan yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja, hanya selaku penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Terkait masalah peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 ini judulnya adalah tentang pengawasan, pengendalian, dan perizinan minuman beralkohol. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Bapak, perlu kami jelaskan dulu di sini adalah tentang tugas dan fungsi dari bagian hukum sendiri ya Pak ya, sehingga ini nanti tidak melebar kemana-mana dikarenakan untuk dalam proses pembuatan perda itu sebenarnya bagian hukum itu hanyalah di bidang harmonisasinya saja. Jadi setiap materi dalam setiap peraturan daerah itu adalah usulannya semua tergantung dari OPD terkait. Jadi kalaupun misalnya ini terkait minuman beralkohol, perda beralkohol itu adalah pengusulnya dari Dinas KUKM PTK. Nah itu seperti itu. Nah perda ini memang tahun 12/2008 ini memang sudah disahkan. Sebenarnya memang ini perdanya udah cukup lama ya Pak ya. Sudah cukup lama. Jadi untuk perubahannya itu sebenarnya sudah beberapa kali masuk dalam namanya itu Propomperda. Jadi itu program pembentukan peraturan daerah. Tahun 2016 itu sudah dimasukkan. Kemudian tapi belum menjadi prioritas. Karena untuk Propomperda ini kan itu adalah kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif ya Pak ya. Jadi perda-perda mana yang akan diajukan dan dibahas pada tahun yang bersangkutan. Nah 2016 itu sudah masuk dalam Propomperda, 2017 pun juga begitu, 2018 juga sudah masuk di dalam Propomperda kita. Tetapi mungkin kan memang ada beberapa perda yang lebih prioritas yang harus lebih dulu dibahas gitu ya Pak ya. Nah sehingga pada tahun ini 2002 tahun sebelum ini 2019 kemudian 2020 itu belum ada usulan kembali untuk perubahan ataupun perbaikan terkait Perda 12/2008 ini. Nah, menjawab pertanyaan Bapak tadi, mengapa sebenarnya di dalam pemerintah daerah itu tidak menyentuh kepada pelaku usahanya gitu kan. Nah, di dalam Perda ini memang kewenangan kita itu iya. Kalau kembali ke dalam di dalam Perda 12/2008 ini kebetulan memang kalau pemerintah daerah itu kan hanya mengawasi sifatnya pengawasan ya Pak ya. Nah pengawasan ini juga kita tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang di atasnya, di mana kalau untuk sekarang kan objek retribusi dari minuman beralkohol ini kan itu sudah perizinannya kan itu adalah kewenangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tidak lagi menjadi objek retribusi dari pemerintah daerah. Nah, itu perdanya juga objek retribusinya sudah dicabut gitu loh. Jadi perizinan untuk minuman beralkohol ini itu sudah menjadi kewenangan pusat. Nah, jadi kewenangan daerah sendiri pemerintah Kabupaten Belitung itu hanya terbatas mengenai pengendalian dan pengawasannya saja gitu. Nah, kembali dijelaskan di dalam Perda Tibum kita yang tadi Bapak sebutkan, Perda nomor 5 tahun 2014 tentang ketertiban umum, di pasal 41 itu menyebutkan, nah setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang perlu kita garis bawah ini kan kewenangan. Nah, kewenangan dari pemerintah Kabupaten Belitung memang secara undang-undang hanya sebatas itu gitu loh Pak. Nah, kalau untuk kewenangan yang para pihaknya itu kan sudah menjadi kewenangan pusat gitu loh. Sehingga memang sebenarnya ada beberapa kendala-kendala itu yang seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk revisi peraturan daerah ini memang kita dari menunggu saja dari
OPD Purnakarsa. Dan kalau untuk penindakan secara langsung itu sesuai peraturan perundang-undangan kan tidak ada kewenangan di PPNS kita ya, di Pol PP, tapi itu menjadi kewenangan dari Polri dan penyidik sesuai undang-undang yang berlaku gitu loh Pak. Jadi itu sudah ada pembatasan kewenangan sesuai ke undang-undang yang lebih tinggi. Nah, mungkin itu Pak jawabannya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk sosialisasi setiap sosialisasi itu sebenarnya tidak ada pembatasan harus OPD ini yang mensosialisasikan harus OPD ini. Kalau di pengusul setiap perda itu kan adalah dari OPD yang berbeda. Nah, kalau ketertiban umum itu Perda 2005 2014 itu, nah itu pengusulnya inisiatifnya adalah dari Satpol PP. Nah, kalau Perda minuman beralkohol ini dari KUKM PTK. Nah, setiap dinas yang mengusulkan itu sebenarnya wajib untuk mensosialisasikan perda yang menjadi inisiator mereka. Nah, di bagian hukum juga ada juga sosialisasi. Kalau untuk sosialisasi ke publik, ke masyarakat sebenarnya memang secara tupoksi itu adanya di Kominfo Pak, Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, itu secara umum informasi yang secara luas untuk yang berlaku di Kabupaten Belitung. Nah, tapi memang yang menjadi kewenangan pokok ya memang dari instansi pengusul perda yang bersangkutan. Nah, kalau kami dari bagian hukum juga ada kegiatan itu, sosialisasi produk hukum daerah gitu lah, tapi sifatnya memang lebih terbatas. Tapi yang namanya sosialisasi ini kan semakin luas, semakin banyak yang mensosialisasikan itu semakin bagus ya Pak ya. Jadi tidak ada batasan kepada siapa. Jadi memang yang pertama kewenangan tadi di OPD terkait, kemudian di Kominfo juga ada. Nah, kemudian kalau untuk di bagian hukumnya juga ada juga, walaupun itu sifatnya hanya membantu gitu loh Pak untuk sosialisasi perda tersebut. Karena memang terkait kalau review itu perda itu kan bukan aturan yang harus seperti itu selalu ya. Jadi dia sifatnya juga dinamis. Tentunya juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tidak menutup kemungkinan itu bisa dirubah, tidak menutup kemungkinan, dan itu juga diatur secara undang-undang bisa Pak, boleh. Tapi untuk sekarang memang karena kan kalau kita sifatnya dari bagian hukum ya, sifatnya itu menunggu usulan dari OPD terkait Pak. Tapi kalau perda itu bisa, kalau misalnya sudah tidak sesuai ataupun ada aturan yang lebih tinggi yang menjadi patokan perda tersebut sudah tidak berlaku, dan itu memang seharusnya perda itu diubah, bukan dicabut ya Pak ya, diubah, disesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pengusulan perubahan itu adalah berasal dari OPD terkait. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal Pak, setelah saya sampaikan di awal tadi, untuk tahun 2016, 2017, 2018 ini sempat dimasukkan di dalam Propemperda kita. Hanya saja saat itu belum menjadi belum masuk di Propemperda kita, jadi belum dibahas di tahun 2016, 2017, 2018. Nah, untuk di 2019 dan 2020, nah ini kebetulan tidak ada pengusulan karena untuk Propemperda sendiri itu juga diusulkan oleh OPD juga. Nah, kita sifatnya menampung saja Pak. Kalau mereka mengusulkan ya kita cantumkan di dalam Propemperda. Dan Propemperda ini pun yang kita usulkan itu tidak semerta-merta begitu diusulkan begitu disahkan, tidak, tapi dibahas dulu dengan DPR. Dengan DPR mana yang lebih prioritas, mana yang lebih akan dibahas. Nah, gitu, kalau Pak, itu kami kurang tahu ya Pak ya kapan waktunya, karena memang itu kan kewenangan ada di mereka, sehingga itu tidak masuk di ranah kami gitu loh. Kalau dari kami sih dari bagian hukum ya, setiap tahun itu Pak selalu kita berpedoman kepada produk hukum yang memang dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Nah, kami setiap saat memang kalau setiap tahun itu selalu mengirimkan surat kepada OPD terkait itu untuk mengirimkan Propemperda tadi, program perencanaan peraturan daerah dari OPD terkait, perda apa sih yang akan mereka usulkan di tahun depan. Jadi kalau misalnya untuk tahun 2020 kami Desember kadang di akhir tahun 2019 itu sudah mengirimkan surat kepada mereka, apa sih apa yang mau dibahas ataupun apa yang mau dirubah perda itu. Nah, itu sudah kami surati setiap saat, SOP-nya sudah berlaku seperti itu Bapak. Nah, jadi kalaupun misalnya itu belum terlaksana kan mungkin kalau dari bagian hukum sudah melakukan itu ya sesuai tupoksi kami gitu.
Nah, kalau harapan kepada masyarakat tentunya masyarakat kan kita ini namanya peraturan itu kan fleksibel ya Pak ya, dan itu di pusat pun juga ada. Tentunya dengan peraturan yang ada itu kan sudah jelas di situ ada larangan dan segala macam terkait minuman beralkohol maupun dari ketertiban umum tadi. Patuhilah setiap peraturan yang sudah yang ada di Kabupaten Belitung gitu. Kalaupun juga tentunya masyarakat juga harus memahami itu, karena kalau terkait ini kan itu untuk kebaikan kita bersama. Kalau dari bagian hukum sendiri Pak, tentunya kami mungkin akan menyurati kembali ya Pak ya, walaupun suratnya kemarin, kalau ini kan Propemperda kita tahun 2021 itu sudah disahkan untuk di 2021 gitu ya. Jadi apa-apa perda yang akan dibahas di 2021 itu sudah disahkan kemarin. Jadi kalaupun misalnya ada revisi peraturan daerah yang akan kita masukkan di Propemperda selanjutnya, itu ada di nanti mungkin di tahun 2022. Langkah konkret yang akan kami lakukan terhadap permasalahan ini paling mungkin nanti tetap yang pasti kita tetap akan menyurati kembali, tentunya tidak putus-putusnya menyurati kembali, mengingatkan kembali kepada OPD terkait terhadap penguatan produk hukum kita yang berlaku di Kabupaten Belitung. Tentunya apa yang kami lakukan itu sesuai dengan tupoksi dari bagian hukum sendiri gitu Pak.